bagi pesan kores message bagi kita, percayalah kepada Allah, Allah yang kita percaya. Mari hari ini kita belajar mendeklarasikan kepada dunia, kubu pertahanan tanpa perlindungan kita adalah Allah yang kita percayai. Bagi orang Israel, Mazmur 91 salah satu menjadi mazmur bacaan rutin bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, kita yakin Allah menjadi tempat perlindungan. Khususnya pada masa pandemi, salah satu ayat yang sering digamakan, yang sering dibagikan, di-share, dimunculkan, Mazmur pasal 91. Allah tempat perlindungan. Ini ayat yang sering dibagikan, bahkan sempat menjadi ayat yang sering muncul, bahkan mungkin sebuah tanda kutip viral, beberapa orang sering dikotbahkan, dibagikan kepada orang-orang percaya. Allah tempat perlindungan. Orang Israel bacakan ayat ini mungkin mereka sebelum tidur, di hari-hari sahabat mereka bacakan. Mereka yakin Allah menyertai mereka. Mereka percaya Tuhan menjadi tempat perlindungan mereka. Orang Israel bagaimanapun keadaannya, dalam keadaan terimpit sekalipun, mereka tetap percaya Yahweh, Allah itu melindungi mereka. Lihat kekuatan mereka serahkan kepada Tuhan. Lihat mereka itu menaruh harapannya kepada Tuhan. Bangsa yang luar biasa. Orang Israel percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara tahu ya berarti setuju dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Amin itu percaya, yakin itu pasti terjadi. Orang Israel percaya kepada perkataan Tuhan. Orang Israel setuju dengan pendapat dengan apa yang Tuhan katakan. Hari ini saya juga mengajak kita yang mendengar hari ini, mari kita sependapat dengan Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Semua tidak lepas dari perhatian, semua tidak pernah lepas dari kontrolnya Allah. Allah mengontrol ini, Dia menata, Dia meletakkan, dan Dia membuat semuanya pada tempatnya dengan indah. Bumi ditopang, bisa saja kalau Allah melepaskan bumi jatuh ke mana, atau Dia lepaskan matahari jatuh, tapi Dia topang semuanya. Bumi putar terus, matahari tetap di tengah sebagai senter tata surya, semuanya tetap baik. Dan jika ada bintang yang jatuh ke bumi, kita melihat bisa hancur bumi. Hanya meteor saja jatuh, begitu luar biasanya sudah terjadi. Tapi itu Allah mengizinkan, Allah punya rencana terhadap semuanya itu, supaya bumi ini bisa ditata dengan baik. Kepercayaan kepada Allah tidak pernah luntur bagi orang yang mau sungguh-sungguh mengasihinya. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, mari tetap bersandar kepada Dia. Saya pernah mendoakan seorang melayani Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi di saat ada makhluk halus datang ke mereka, dia juga diajari orang yang beribadah kepada Tuhan, katanya beribadah kepada Tuhan, tetapi dia mengatakan kita harus pintar, bijak. Dalam Alkitab juga dikatakan kita harus bijak, cerdik seperti ular. Berarti kita juga harus bisa nanya kepada dukun-dukun. Saya pernah melihat di Nias ada orang yang baca Alkitab tapi untuk mengobati seorang lain. Alkitab dijadikan untuk bahan mendoakan orang lain, bahkan bahan untuk menyembuhkan orang lain, dan itu menjadi seperti jimat. Saudaraku, Alkitab bukan menjadi jimat karena itu hanya sebuah buku, tapi bisa membawa kehidupan, yaitu perkataan-perkataan jika kita percayai. Dan itu bukan sembarang buku kalau kita jadikan itu percaya bahwa itu adalah perkataan yang hidup, perkataan yang menguatkan, perkataan Allah yang luar biasa, perkataan yang ya dan amin. Kalau kita menganggap Alkitab itu sebagai buku yang kudus sehingga kita jaga-jaga, tidak boleh pijak orang lain, tetapi kita tidak menghidupi, tidak percaya kepadanya, itu juga menjadi buku nonsen. Saudaraku, Alkitab itu buku suci, dan itu bisa menjadi buku yang bisa membawa kehidupan bagi kita kalau kita menerimanya. Tapi ini buku Alkitab menjadi buku biasa kalau kita baca dan kita pakai untuk menyerang orang lain, dan itu menjadi doktrin yang justru membuat kita memberhalakan doktrin. Kita menganggap percaya kepada perkataannya, tapi kita tidak percaya kepada Dia yang punya perkataan. Bisa terjadi, bisa. Dan begitu banyak orang menjadi, tanda kutip orang bilang, biberon. Orang yang percaya kepada perkataan Alkitab katanya, tapi tidak menghidupinya. Perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang berisi Alkitab. Orang yang tidak menghidupi, orang yang tidak mau mengajarkan apa yang Tuhan katakan, tetapi dia jadikan Alkitab ini sebagai buku suci yang harus dijaga, tapi tidak mempercayai isinya.
percaya kepada Allah. Iblis juga percaya kepada Allah, tapi dia tunduk, tidak tunduk. Percaya yang dimaksudnya adalah tunduk kepada Allah. Saudara percaya kepada Alkitab tapi tidak tunduk kepada otoritas Allah, itu juga nonsen. Jadi jangan berhalakan yang lain. Hanya Allah satu-satunya yang perlu kita sembah. Kita tidak bisa memberhalakan hamba Tuhan, kita tidak bisa memberhalakan musik-musik, kita tidak bisa memberhalakan doktrin-doktrin sekalipun. Tapi kita hanya fokus melihat Tuhan sebagai sentral di kehidupan kita. Saudara percaya itu terjadi, maka terjadi. Pesan-pesan yang kita baca di awal, bagaimana orang Israel itu sangat percaya kepada Allah. Mereka tidak mau digoyahkan dengan iman mereka kepada Allah. Pengakuan iman bukan sekedar perkataan-perkataan biasa. Berbagai denominasi gereja memiliki pengakuan iman. Ada pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman yang panjang, ada pengakuan yang pendek, ada pengakuan iman seperti ini. Begitu panjang, tidak bisa dihafal. Tapi begitu dibuat dalam sebuah lagu, dalam macam kesimpulannya, karena bisa dipahami apa fungsi pengakuan iman GB. Bahkan ada beberapa orang sudah bisa mengucapkannya dengan benar tanpa membaca karena sering dinyanyikan. Nah, kepercayaan kepada Allah itu bisa kita munculkan juga dengan nyanyian-nyanyian yang kita hidupi. Nyanyian bukan sekadar nyanyian, tapi nyanyian yang kita nikmati, kita perkatakan. Belakangan ini saya mulai tempatkan anak-anak saya, kalau kami melayani, istri saya dan saya melayani anak-anak saya. Anak saya yang pertama juga melayani, anak saya yang kedua umur 7 tahun dan adiknya umur 4 tahun, mereka duduk di depan. Dan mereka dengar nyanyian-nyanyian itu, mereka dengar perkataan-perkataan pujian itu. Mereka konsen, saya mau lihat mereka duduk dengan baik, tidak sibuk main-main sana sini, lari-lari. Dan setelah ibadah selesai dampaknya mereka nyanyikan lagu yang dinyanyikan pada waktu ibadah itu. Kita lihat di dampaknya mereka mengucapkan dan menjadi nyanyian-nyanyian yang spontanitas muncul dalam diri mereka. Karena apa? Saya mau percayakan mereka untuk duduk di depan. Saya beri mereka tempat untuk semakin sering dekat konsentrasi. Kepercayaan kepada Allah ini harus kita ajarkan dengan cara transfer hidup, dengan cara kita menerapkan jadi teladan kepada orang lain. Kita percaya hidup kita dilindungi Tuhan. Kalau kita berkata hidup kita dilindungi Tuhan, mari berserah kepada Dia. Ada orang mau dilindungi Tuhan tapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ini membuat dirinya itu masih mengandalkan kekuatan yang lain. Seperti Ayub, setiap pagi dia mempersembahkan korban kepada Allah, dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dia berpikir, siapa tahu anaknya berbuat dosa atau tidak tahu. Dengan dia menyerahkan begitu, dia melihat ada perlindungan Allah dalam dirinya. Hari ini biarlah kita lihat perlindungan Allah terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas orang-orang yang kita kasihi. Percaya kepada Tuhan bahwa pemeliharaan itu terjadi atas kita. Hari ini biarlah kepercayaan kita kepada Allah kita taruhkan iman kita kepadanya, meskipun kita tidak melihat Allah hari ini dalam rupa manusia, tapi kita percaya kepada Dia. Pesan Dewa kita dengan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia duduk tapi dilindungi oleh Allah yang maha tinggi. Bermalam dalam pemeliharaan Allah yang maha kuasa. Malam-malam hari dia tidak khawatir, tidak takut, tapi percaya Allah melindunginya. Salah satu film Steven Spielberg saya pernah melihat dia sebelum tidur ngajari anaknya berdoa. Serahkan hidupku, laku bagus hidup dalam tangan Tuhan. Saya senang melihat peristiwa itu. Itu film bagian dia mengajari anaknya berdoa seperti itu, dan anaknya juga hafal, anak juga tahu untuk berdoa seperti itu, mempercayakan perlindungan Allah atas mereka waktu mereka tidur. Dan saya melihat Allah memelihara mereka. Dia diserang oleh musuh pada malam itu, mungkin dia tertembak tapi masih hidup. Dan pada ending filmnya dia berhasil. Anaknya juga dipelihara oleh Allah sampai besar, anak bertemu dengan dia. Saya tidak tahu istrinya kenapa mati. Memang kalau pada bagian film itu saya tidak melihat istrinya berdoa, ya hanya dia bersama anaknya. Jadi saya melihat si pembuat film yang menunjukkan bahwa kalau orang yang berdoa, nah ini ya, yang tidak berdoa ini, saya tidak tahu mungkin seperti itu kan. Nah tapi yang kita percaya bahwa kalau kita menyerahkan perlindungan Allah bagi kita, duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, tidur dalam pemeliharaan Allah yang maha kuasa, kita berkata, Allah yang kupercaya, tempat perlindungan, kubu pertahananku, kita berlindung. Saudara tahu kubu pertahanan tempat kita bisa bertahan, benteng yang kuat itu tidak bisa dijatuhkan, itu tidak bisa diruntuhkan. Kubu pertahanan tempat kita bisa merasa aman itu adalah Allah satu-satunya. Mari kita berserah kepada Allah, mari kita serahkan hidup kita, keluarga kita, apa yang kita miliki, serahkan kepada Allah. Kita biarkan kita dalam pemeliharaan, karena hanya Dia yang sanggup
Dia yang ciptakan kita, Dia yang memberikan kita hidup, Dia yang memberikan kita kesempatan, dan hanya Dia yang tahu menata hidup ini, memberikan yang terbaik bagi ciptaannya. Kalau kita merasa mungkin sok bisa ya, Dia akan hormati keputusan kita. Tapi yang pastinya apa yang kita kerjakan itu menuntun keluar daripada perlindungannya. Hari ini mari kita berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah COVID kemarin sampai hari ini sudah hampir setahun, lihat perlindungan Allah luar biasa bagi kita yang mau tetap bersandar berharap kepadanya. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin kita bisa lolos melewati masa pandemi, kita bisa lolos melewati dalam krisis-krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis dalam apapun yang kita hadapi. Itu semuanya hanya ujian untuk melatih iman kita, meningkatkan barometer kita tetap dalam tingkatan yang baik. Dan hari ini saya berdoa, saudara yang mendengar pesan ini, menaruh harapan, percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Allah bisa menata hidup kita, yakin bahwa hidup kita dalam genggamannya kita pasti selamat, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Percayalah pesan hari ini, terjadilah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.